Tiga tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun 4 bulan. Di sini ada berapa kelas? 16. 16. Iya, 1 sampai 6. Oh, 1 sampai 6. Satu rombel saja. Oh, 1 rombel saja. Berarti kelas 1 itu cuma 1 kelas ya? 1 kelas semuanya. Oh. Kalau 2 rombel kan kita kan di desa. Iya. Jadi penduduk setempat juga yang mendaftar tiap tahun itu hanya tidak lebih dari maksimum. Di sini total keseluruhan guru yang ada di sekolah ini berapa? Semuanya ada, kalau guru 8, 6 guru kelas, 2 guru bidang studi, tambah operator 1 dan kalau guru 8, khusus guru. Tapi semuanya dengan PPK ada 11 orang. Apakah di sini sudah berperlakuan K13 atau masih KTSP? Sudah K13 semua. Oh, sudah K13. Bagaimana sikap ibu menyikapi dan mengarahkan guru-guru sistem pembelajaran selama COVID? Selama COVID ini, masa COVID, terpaksa anak-anak belajar melalui tugas atau ujian. Iya. Soalnya anak-anak di sini mungkin banyak sedikitnya dia paham dari ayahnya kan. Iya. Karena situasi di sini orang tua tidak sanggup untuk punya HP, itu semuanya tidak sanggup untuk membeli. Yang punya HP pun kadang-kadang untuk membeli paket dia masih payah gitu. Jadi dengan situasi yang seperti itu, sekolah terpaksa menyikapi dengan anak-anak ini diberikan tugas saja. Diberikan tugas ya. Jadi tugasnya sekali seminggu, nanti bagaimana caranya ditarik tugasnya dan diberi tugas yang baru. Anak-anak yang kurang paham, nanti secara mana yang kurang paham dia boleh tanya, mana yang dekat dengan gurunya boleh bertanya ke sana. Berarti gurunya boleh nyamperin ke rumah boleh, siswa? Boleh ya. Atau kalau dekat dia ada yang dia nyamperin ke rumah siswanya atau siswa yang nyamperin ke rumah gurunya. Begitu aja, pokoknya proses pembelajaran berjalan walaupun dalam keadaan COVID ya. Iya. Jadi selama COVID ini nanti mulai masuknya? Ini karena keadaan kemarin ini sudah yang masuk tatap muka tidak ada, belum ada. Ini ada kembali karena ada yang positif 3 orang di kecamatan Sintuk Tugunadang lagi kan. Jadi kita di sini terpaksa disuruh penugasan lagi. Mana di rumah semuanya, guru juga di rumah, ya diperpanjang. Mungkin diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya selesai dan tanggal 26 kita bisa bertemu kembali dengan siswa atau pembelajaran kembali diizinkan tatap muka gitu. Jika menggunakan HP untuk media belajar, setiap murid pasti ada mempunyai kelemahan pembelajaran karena kesediaan untuk media belajar tidak ada. Bagaimana menyikapinya? Itu sudah pasti deh. Kenapa? Karena pembelajaran melalui online itu siswa kita tidak semuanya itu yang paham seperti itu. Jangankan siswa anak SD kan, SMP sendiri juga pasti seperti itu. Karena anak-anak ini sudah biasa tatap muka, puas dengan tanya jawab. Sekarang apa? Ya, bertanya pun diberikan jawaban oleh guru dia tidak puas. Jadi menyikapinya seperti yang Ibu katakan tadi kan. Jadi siswa itu boleh bertanya kepada gurunya secara langsung atau gurunya yang mendatangi siswa ini. Begitu saja. Jadi selama itu sudah mulai dari berapa bulan? Oh, baru awal tahun ajaran ini. Oh, awal tahun ajaran ini. Iya. Kalau yang dulu masa lockdown itu sebelum kan tidak diberikan tugas seperti itu. Tetapi penarikan tugasnya susah. Ya karena waktu itu kan kita terpaksa dirumahkan semuanya. Kalau sekarang alhamdulillah kondisinya sudah mulai normal ya. Jadi anak-anak sudah bisa menjemput dengan
aturan yang ketat dengan memakai protokol COVID gitu. Apa harapan ibu Hmm. dalam belajar dengan keadaan COVID ini? Apa yang ingin ibu sampaikan atau saran apa yang dibicarakan untuk siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia? Harapan ibu dan guru-guru di sini semuanya ingin kembali belajar seperti semula, normal, tatap muka, sehingga anak bisa datang sekolah tiap hari. Iya. Kalau seperti ini orang tua sudah mengeluh, anak sudah mengeluh kan. Jadi harapannya anak-anak Indonesia, anak-anak di sini pada khususnya umumnya anak-anak Indonesia kembali belajar tatap muka dan dapat pembelajaran dari gurunya sebagaimana biasanya seperti dulu. Apa banyak orang tua murid siswa yang komplain tentang sekolah COVID? Itu sudah pasti dia. Eh, Itu sudah pasti, apalagi kan kita tahu kalau anak-anak di sini mungkin orang tuanya masih, kalau kelas tinggi itu sudah kewalahan orang tuanya untuk menjawab tugas dari anak-anaknya ini. Nah kalau anak-anaknya kelas rendah itu masih mendingan, orang tuanya mungkin masih ngerti dengan pelajaran itu. Tapi kalau udah kelas tinggi, kadang-kadang orang tua banyak yang sudah menyerah. Bahkan orang tua menginginkan pembelajaran itu kembali seperti semula, walaupun keadaan seperti ini. Tapi karena kita mengikuti aturan dinas, itu pun belum mungkin kita lakukan. Jadi kalau insya Allah kalau situasi sudah normal, guru-guru di sini dan kami di sini menginginkan pembelajaran tatap muka seperti dulu kembali. Itu perkiraan masuk tatap muka itu Perkiraannya kalau sudah, karena di sini ada yang positif kabarnya kan, kalau mungkin di situ sudah sembuh dinyatakan negatif dan sudah ada izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, itu kalau tentu kita akan melaksanakan tatap muka lagi. Ya mudah-mudahan secepatnya, kita berharap seperti itu. Kemarin itu kita sudah lega edaran 14 hari karena ada suami guru di Batang Enai yang kena libur 14 hari. Kita mau masuk tatap muka, ternyata di sini lagi yang kena. ada. Iya, mudah-mudahan semuanya sembuh. Negatif ya. Jadi kita bisa belajar seperti dulu kembali. Apa ini guru-gurunya sering ke SD? Kalau masa karena edaran dari dinas datang ini, jadi mereka kalau hanya menemui anaknya mungkin datang ke rumahnya. Kalau sekarang sekolah kan nggak boleh buka. Oh, sekolah Iya, belum boleh karena edaran itu kan. Jadi kita jangan mengambil kebijakan di atas kebijakan. Oke Bu. Ya. Kalau baik seperti itu. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan adik puas dengan hasil observasi melalui tanggung jawab ini. Iya. Ya. Sekarang sudah tahun berapa kuliah? Sudah jalan semester 4 di PGSD. Iya, PGSD. Mudah-mudahan jadi guru nanti. Amin. Amin. Di Jakarta itu. Amin. Kalau dengarkan di Jakarta itu tunjangan. Iya, alhamdulillah. Allah jadi PNS nanti ya. Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih Bu buat waktunya. Iya.